Ya, misalnya kita lanjutkan lagi dan kita sudah di segmen terakhir dialog tentang wacana pembatalan pelantikan Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan. Nah, Bang Rasman silakan dilanjutkan, Bang. Kalau benar-benar Presiden kemudian membatalkan pelantikan. Itu tadi, saya belum, meskipun banyak wacana, tapi saya meyakini Presiden komited dengan apa yang dia sampaikan. Bahwa Komjen Pol Budi Gunawan dengan sangkaan-sangkaan yang muncul saat ini, dia mengatakan bahwa ini bukan dibatalkan, tapi ditunda. Tapi kan awalnya dia mengatakan bahwa menunggu proses hukum dan juga sambil memantau proses politik seperti itu. Tapi kalimat terminologi bahasa Indonesia itu jelas mengikat. Bahwa mengatakan ini bukan dibatalkan. Tapi menunda. Menunda sampai dia menunggu proses berikutnya. Kalau kemudian ada interpretasi yang mengarah seperti ini. Dia ketika menunggu proses hukum berjalan, karena kan saya masih memantau proses hukum. Nah, kalau misalnya proses hukum di pra-peradilan ini kemudian ditolak atau kalah seperti itu. Dan kemudian mengakibatkan itu dibatalkan. Sebenarnya begini. Karena kan Presiden jadi punya alasan. Kalau kita lihat dari legal standing, dari yuridis formal, itu jelas bahwa Pak BG sebagai yang dilekatkan status tersangka, presumption of innocence, praduga tidak bersalah, tidak menghalangi beliau menjadi Kapolri. Jadi tidak ada sebenarnya yang mendasari beliau ini untuk tidak dilantik. Hanya masalah beban moral saja. Nah, beban moral ini pun sudah diketahui dari awal. Misalnya, begitu dimajukan, KPK mengumumkan itu yang kita duga ada tindakan kriminalisasi. Dan Kompolnas pun sudah tahu bahwa ada transaksi yang wajar. Nah, persoalannya sekarang kan hiruk pikuk ini karena Presiden juga yang buat. Presiden panggil sana, panggil sini, panggil sana, panggil sini, akhirnya puyeng. Nah, sekarang pertanyaan orang tadi, apakah Presiden masih dekat dengan PDIP? Kan begitu, ada pertanyaan tadi pagi. Nah, saya khawatir kalau Presiden tidak melantik, sesuai dengan pendapat para pakar, salah satu diantaranya Margarito Kamis, beliau mengatakan Presiden dapat dimakzulkan, dapat diimpeach. Nah, karena itulah mungkin. Tapi kan Presiden sudah punya teman baru sekarang. Sebentar. Maka karena itulah barangkali dugaan kita Presiden coba membangun komunikasi dengan elit-elit partai termasuk Bapak Prabowo Subianto. Saya yang wakil ketua tim advokasi Prabowo Hatta ketika Pilpres yang lalu menyatakan bahwa pertemuan dua tokoh ini tidak dapat merubah keputusan hukum dan dalam persoalan pengangkatan Polri. Politik yes, hukum tidak. Kalau wacana itu tadi pembatalan pelantikan. Pembatalan pelantikan adalah sebuah keputusan politik dan keputusan kepala negara, kepala karena itu hak prerogatif Presiden kan untuk sehingga saya agak sukar untuk memberi komentar. Tetapi program-program ikutannya yang barangkali bisa saya kasih komentar. Seandainya ada pembatalan pelantikan dan kemudian Kapolri yang definitif itu dibutuhkan untuk sebuah kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara yang besar, kepentingan soliditas Polri itu kan dibutuhkan di mana-mana, sehingga tetap butuh pimpinan yang definitif. Ya, kita siap untuk menyiapkan, kita siap untuk menyodorkan nama-nama yang sebetulnya kita sudah siapkan. Antara lain seperti tadi yang sudah dipaksa, Anda paksa saya tadi dan saya sudah cetrakan. Nah, tapi kita tentu dengan seluruh aspek-aspek rasionalitas. Jadi mau dibatalkan atau mungkin mau tetap dilantik itu tidak ada masalah bagi Kompolnas. Tidak ada masalah. Dan kapanpun dibutuhkan nama-nama dari Kompolnas sudah kita siap. Sudah siap. Kita sudah siap dengan segala argumentasi. Dengan segala argumentasi. Betul. Dan sudah diberikan itu kepada Presiden. Dalam diskusi lisan sudah. Tetapi dalam bentuk surat, ada amplopnya, ada kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, itu saya kira belum. Ketua Kompolnas juga sudah ditanyain dan beliau bilang kalau diminta kita siap kasih. Itu benar. Jadi tinggal diserahkan saja. Tinggal diserahkan, tinggal dibawa sana. Nah, Bang Rasman terakhir ini persiapan sidang pra-peradilan. Saya katakan closing statement ini untuk kami menghimbau semua pihak. Salah satu yang harus kita tunggu itu adalah pra-peradilan. Putusan pra-peradilan itu harus kita pertimbangkan. Kenapa? Jika nanti misalnya dikabulkan, lalu kemudian sudah ada Kapolri baru, Pak Budi Gunawan dia tidak terima
bagaimana? Ada persoalan kan? Itu juga harus dipertimbangkan karena ini masalah yuridis. Karena itu maka saya berharap Kompolnas harus dapat bekerja terus, meneruskan apa yang mereka lakukan kepada Presiden, mengawal sampai ini terjadi proses pelantikan. Kalau ditolak gugatannya? Kalau ditolak, ya ini saya katakan mungkin Pak BG akan memikirkan hal yang lain menurut dia yang terbaik. Baik, kita Barangkali lihat akan begitu. seperti apa ini bergulir ke depan. Ya. Kalau saya dengar statement pernyataan dari beliau ini, saya seolah-olah diyakinkan oleh beliau bahwa proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Pak BG itu tidak ada hal-hal, ada celah-celah hukumnya. Oke. Itu barangkali yang Nah, beliau kita lihat bilang. seperti apa. Pra-peradilan akan berlagi mulai hari Senin. bahwa Sayang sekali waktu kita sebentar, sudah habis. KPK itu harus profesional dan prosedural. Ya. Sekarang mereka tidak profesional dan tidak prosedural. Iya, tapi itu Baik. tapi harus melalui sebuah mekanisme hukum, Pak. Kita lihat akan seperti apa bergulirnya proses hukum ini. Terima kasih Bang Rasman, terima kasih juga Pak Nasir sudah ada bersama kami di Jurnal Pagi Berita 1. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan berita lainnya, tetap bersama kami.